Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Natania Anissa. Saya perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya, yang kedua adalah Ahmad Nadifan Anijam atau biasa dipanggil Nadif, dan yang ketiga adalah Alif Faizul Mubarak atau yang biasa dipanggil Faizul. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertema hubungan dan tanggung jawab antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Mari kita simak. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan mengingatkan kembali tentang arti pendidikan yang telah disampaikan oleh kelompok sebelumnya, yaitu apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah suatu usaha atau upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk merubah tingkah laku seseorang atau manusia, baik secara individu maupun kelompok, yang diupayakan melalui pengajaran dan pelatihan. Sedangkan apa sih arti pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap anak didik untuk memahami Islam secara keseluruhan untuk keselamatan dunia akhirat. Jadi, pendidikan Islam ini mencakup tentang materi atau pembelajaran agama Islam. Apa itu agama Islam, bagaimana asal mulanya, lalu apa saja kewajiban sebagai orang Islam yang nantinya akan membawa anak atau anak didik untuk mengetahui semua itu dan menjadikan pelajarannya untuk keselamatannya di dunia maupun di akhirat. Nah, setelah itu dalam pendidikan itu ada nilai-nilai pendidikan yang berkarakter. Apa sih nilai-nilai pendidikan berkarakter itu? Karakter sendiri merupakan perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah, sama manusia, lingkungan, diri sendiri, dan kebangsaan, yang di dalamnya terdapat adat istiadat, budaya, sikap, perkataan, perbuatan dalam norma-norma agama yang sudah ditentukan. Menurut Gullowe, karakter adalah kepribadian yang dapat dilihat dari titik normal maupun tolak etis yang memiliki hubungan pada sifat-sifat yang umumnya tetap. Dan menurut W.B. Saunders, pengertian karakter adalah sifat yang nyata serta berbeda yang mana ditujukan oleh seseorang. Karakter tersebut dapat dilihat dari berbagai macam atribut di dalam tingkah laku seseorang. Nah, karakter ini dibutuhkan di mana saja, bukan hanya di sekolah atau di lingkungan sosial, tapi ataupun rumah. Karakter ini dibutuhkan di mana-mana, yang pesertanya bukan hanya anak usia dini ataupun remaja, tapi juga orang dewasa. Nah, karakter ini membentuk generasi yang baik untuk keseluruhan warga masyarakat. Apa sih artinya pembentukan itu? Pembentukan adalah bagian dari pendidikan. Nilai melalui sekolah yang merupakan usaha mulia yang mendesak dan harus dilakukan. Selanjutnya yaitu tentang peran keluarga dalam pendidikan Islam. Di sini saya mengambil pengertian dari 2 para ahli dan 1 dari undang-undang. Yang pertama adalah menurut Safruddin, keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosial yang lainnya. Selanjutnya, menurut UU Nomor 10 Tahun 1992, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Menurut Duval dan Logan, keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk
menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial tiap anggotanya. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Di sini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, dan bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini tanggung jawab orang tua adalah untuk ibu adalah dari kecil adalah menyusui anaknya sampai usianya genap 2 tahun. Dan kewajiban dari seorang ayah adalah menafkahi dan memberikan pakaian yang layak untuk keluarganya. Apa saja dasar-dasar pendidikan yang diberikan orang tua untuk anaknya? Ada 5, yaitu yang pertama adalah dasar pendidikan budi pekerti, yang artinya membangun norma dan pandangan hidup tertentu walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Contoh kecilnya adalah membuat peraturan dalam rumah, seperti ayah tugasnya membersihkan kolam, ibu memasak, atau kakak mencuci baju, dan adik mencuci piring. Lalu yang kedua adalah dasar pendidikan sosial, yaitu melatih anak tentang tata cara bergaul yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Orang tua wajib memberitahu anaknya bagaimana sikap yang baik, bagaimana sikap yang buruk, bagaimana perilaku teman yang menyimpang dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di rumah, atau memberitahu kepada anaknya bahwa ini nih hal yang kurang baik yang kamu nggak boleh lakukan, atau ini nih hal yang baik yang kamu harus contoh dari temannya itu. Lalu dasar pendidikan intelektual, yaitu anak didik tentang berbagai kaidah pokok dalam berbicara dan bertutur bahasa yang baik. Diperkenalkan juga berbagai jenis kesenian yang disajikan dalam bentuk permainan. Contohnya nyanyi lagu daerah, atau memberi contoh cara berbicara yang baik dengan sesama teman. Yang keempat adalah dasar pembentukan kebiasaan, yaitu pembinaan kepribadian yang baik dan wajar, yakni membiasakan kepada anak untuk hidup yang teratur, bersih, tertib, disiplin, dan rajin. Ya, sepertinya contohnya seperti membuat peraturan di rumah tadi. Dengan peraturan tersebut menjadikan anak itu mempunyai tanggung jawab, menjadi anak yang disiplin, teratur, dan juga memiliki kepribadian yang rajin. Yang terakhir adalah dasar pendidikan kewarganegaraan. Dampak pola asuh terhadap perkembangan anak. Setiap orang tua yang melindungi anaknya secara berlebihan menyebabkan sikap anak menjadi kurangnya motivasi untuk belajar, pasif, dan seringkali menjurus ke sikap neurotik. Rasa harga dirinya kurang dan kurangnya kesanggupan untuk merencanakan sesuatu. Setiap orang tua pasti mempunyai planning yang terbaik untuk anaknya. Setiap orang tua juga menginginkan dan memberikan fasilitas yang mungkin orang tua tidak ingin merasakan anaknya susah atau kurangnya fasilitas. Dan terkadang orang tua terlalu berlebihan dalam melindungi anaknya. Setiap anak juga mempunyai keinginan ataupun sesuatu yang ingin direncanakan ke depannya, tetapi terkadang keinginan anak dan keinginan orang tua bertolak belakang dan menyebabkan anak ini menjadi tidak semangat lagi untuk mencapai apa yang dia inginkan. Jadi pola asuh yang bersifat permisif atau otoriter
tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak maupun terhadap kemajuan belajarnya, karena itu sangat berimbas yang sangat menurunkan motivasi belajar pada anaknya. Peran sekolah. Peran sekolah adalah lembaga yang mengusahakan usaha dan proses pembelajaran yang berorientasi pada nilai value-oriented enterprise. Beberapa usaha pembentukan watak melalui sekolah, di antara lain yaitu satu, pendekatan modeling atau exemplary atau uswah hasanah. Dua, menjelaskan atau mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus-menerus tentang berbagai nilai yang baik dan yang buruk. Tiga, menerapkan pendidikan berdasarkan karakter basic education. Langkah yang dapat dikembangkan oleh madrasah dalam melakukan proses pembentukan karakter pada siswa yaitu satu, memasukkan konsep karakter pada setiap bagian pembelajaran dengan cara A. Menambahkan nilai kebaikan kepada anak. B. Menggunakan cara yang dapat membuat anak memiliki alasan atau keinginan untuk berbuat baik. C. Mengembangkan sikap mencintai untuk berbuat baik. D. Meningkatkan program pengelolaan sekolah. Langkah yang kedua yaitu membuat slogan yang mampu menumbuhkan kebiasaan baik dalam segala tingkah laku masyarakat sekolah. Langkah yang ketiga yaitu pemantauan secara kontinu. Pemantauan secara kontinu merupakan wujud dari pelaksanaan pembangunan karakter. Beberapa hal yang harus selalu dipantau diantaranya adalah A. Kedisiplinan masuk pesantren. B. Kebiasaan saat makan di kantin. C. Kebiasaan dalam berbicara. D. Kebiasaan ketika masuk masjid atau di dalam masjid. Langkah yang keempat yaitu penilaian orang tua. Kemudian suatu cara yang mungkin dilakukan untuk meningkatkan sekolah dalam perannya sebagai lembaga pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah, antara lain A. Pengajaran yang mendidik, yaitu pengajaran yang serentak memberi peluang pencapaian tujuan instruksional bidang studi dan tujuan-tujuan untuk pendidikan lainnya. B. Peningkatan dan pemantapan program bimbingan dan penyuluhan (BP) di sekolah. Pelaksanaan kegiatan BP di sekolah menitikberatkan kepada bimbingan terhadap perkembangan pribadi melalui pendekatan perseorangan dan kelompok. Siswa yang menghadapi masalah dapat bantuan khusus agar mampu mengatasi masalahnya. C. Pengembangan perpustakaan sekolah. Peranannya bisa lebih aktif dalam mendukung program pendidikan dengan penyediaan berbagai perangkat lunak yang didukung perangkat keras yang memadai, maka perpustakaan dapat menjadi mitra kelas dalam proses belajar mengajar dan tempat pengkajian berbagai pengembangan sistem instruksional. Peran masyarakat. Menurut Emil Durkheim, salah satu ahli pencetus sosiologi modern, definisi masyarakat ialah suatu kenyataan objektif dari pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya. Menurut ahli sosiologi Indonesia, yaitu Selo Sumarjan, definisi masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sehingga dari dua pendapat tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Yang selanjutnya yaitu
Peran masyarakat dalam kemajuan mutu pendidikan. Yang satu, peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Yang kedua, peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Yang ketiga, peran serta secara pasif. 4. Peran serta melalui adanya konsultasi. 5. Peran serta dalam pelayanan. 6. Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Yang ketujuh, peran serta dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, yaitu bentuk hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat. Bentuk hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat secara jelas diantaranya yaitu pertama, mengikutkan warga madrasah dalam kegiatan masyarakat. Yang kedua, pendidikan menyediakan fasilitas madrasah untuk keperluan masyarakat. Yang ketiga, mendayagunakan tokoh-tokoh potensial dalam masyarakat guna menunjang pendidikan. Yang keempat, mengikut sertakan madrasah dalam menunjang pelatihan dan pelaksanaan pendidikan. Dari kesimpulan yang bisa didapat dari betapa pentingnya peran masyarakat dalam kemajuan pendidikan, yaitu masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam pendidikan yang meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan, selain itu masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.